Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih sudah kasih. Kemarin tanggal 28 ya. Tepatnya hari Selasa jam 10 malam kita berangkat menuju Ciamis untuk mengikuti sidang MKC atau mengawal sidang Muhammad KC. Kami berangkat Selasa malam jam 10, itu tujuannya supaya sampai pagi sehingga kami tidak membayar hotel di hari Selasa kan gitu kan. Nah, jadi bisa langsung ke pengadilan. Jadi penginapannya hotelnya dibayar hari ini untuk besok. Dan rencananya sidang katanya sampai Jumat saudara. Berarti Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu yang kami dapat berita. Setelah kami tiba di tempat ini dan saya belum menemukan pengacara tiba. Dan saya telepon Lukas Martin, beliau bilang katanya jam 9. Tetapi yang ikut sidang di sini Pak Komarudin mungkin dengan Desi ya, gitu. Kenapa? Ya itu saya kurang ngerti, kurang paham. Tapi itu informasi yang saya terima. Walaupun informasinya simpang siur, tadi sempat saya berjumpa dengan pegawai kejaksaan yang di sini dia adalah keamanan ya. Dia katakan nggak ada sidang, tetapi saya telepon balik ada sidang hari ini katanya. Nah, jadi mungkin sidangnya itu Pak MKC nggak datang, tapi disepakati kapan akan disidang lagi. Namun yang saya dengar ada sidang ada sidang Kamis dan Jumat. Nah, itu mungkin sidang saksi-saksi dari pihaknya Pak Kamarudin atau bagaimana saya kurang ngerti. Yang intinya kami tidak akan pernah punya rencana untuk mengabaikan Pak MKC ataupun tidak pernah punya niat untuk tidak hadir. Dalam sidang kami terus harus hadir. Kenapa? Karena yang pertama adalah supaya kita punya dokumentasi sehingga itu akan terjaga sampai Tuhan Yesus datang ya, terjaga. Nah, itu. Yang kedua tujuannya di situ nanti orang bisa lihat kapan saja, di mana saja mereka bisa lihat kalau menemukan channel kita Metanoia melihat dan mendengar peristiwa ini gitu. Sehingga peristiwa ini tidak akan pernah hilang, tidak pernah akan dikuburkan, tidak pernah akan lenyap. Peristiwa ini terus ada. Nah, karena apa? Di dalam sidang itu ada ayat-ayat firman Tuhan, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan dalam sidang tersebut yang berkaitan dengan yang tersangkakan kepada Pak Muhammad KC, walaupun itu memang ada tertulis di Al-Jin 72, 19, Maryam 91 kalau nggak salah pas 92 gitu ya. Dan Al-Jukrub juga ada di situ dan yang lain-lainnya. Jadi ternyata saudara, waktu saksi-saksi itu dihadirkan di situ, banyak mereka waktu ditanya oleh jaksa bahkan oleh pengacara, mereka sebenarnya nggak tahu ayat-ayat itu ada. Tetapi karena Pak Muhammad KC itu setelah dibaca ya, misalnya Al-Jin 72 itu 19 itu setelah dibaca bahwa hambanya Muhammad SAW waktu menghadap Tuhan gitu ya, sholat dikerumuni jin gitu, itu ditambahin oleh Pak KC dengan bla 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 bla, maksudnya ditafsirkan. Tafsiran dia itulah yang membuat mereka marah, itulah yang dituduhkan jadi penistaan begitu. Ternyata mereka sendiri tidak pernah baca ayat itu gitu loh. Nah, begitu juga di surat Maryam itu, mereka juga waktu ditanyakan pengacara nggak pernah baca itu. Nah, tetapi Pak KC ya setelah dia bacakan Maryam itu 19 itu saudara, dia artikan lagi ya. Tentu saya nggak perlu lah bacakan ya, nanti ada problem jadi nggak enak ya. Tetapi itulah intinya. Anda lihat di videonya Metanoia aja. Dan juga ada
hal-hal yang lain yang dikatakan Pak Muhammad Kacé ya. Misalnya maaf, Islam agama politik, terus diperbudak Arab, terus dan seterusnya dan sebagainya lah. Jadi itulah yang dituduhkan kepada Pak Muhammad Kacé sehingga dia masuk dalam kategori penistaan agama. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kami tetap terus mengupdate berita-berita terbaru. Jangan lupa terus metanoia. Walaupun hari ini tidak boleh live, tapi ada recording ya. Yang saya dengar sih, yang saya tahu hanya kami yang hadir ya. Pak Saifuddin dan timnya nggak ada yang meliput. Hari ini kami dan juga waktu yang terakhir persidangan juga kami saja yang meliput ya. Jadi kami tidak mau sampai lalai atau sampai lupa atau sampai tidak hadir di dalam persidangan-persidangan Pak Muhammad Kacé ini. Kami terus akan hadir. Saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan terus supaya Tuhan pimpin sehingga semua berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Saya mau berdoa buat semua kita. Doakan kami, dukung ya. Karena kemarin itu cukup lumayan ya biaya yang kita gunakan. Kami 4 orang nginap di hotel. Jika ini sidang jadi sampai hari Jumat, berarti 3 hari lah kami harus tinggal di hotel itu. Nah, kita doakan Tuhan Yesus kaya ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua mereka yang sudah sakit, Tuhan berkati, jauhkan dari coronavirus, Omikron, biar sehat mereka, dan mereka berikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, juga mereka peduli terhadap saudara-saudara, rekan-rekan yang mungkin karena Injil mereka menderita. Terus Pak Kacé, jamah mereka, biar mereka juga bisa mendukung pelayanan kami, pelayanan anak jalanan, pelayanan pedalaman, pelayanan bagi orang-orang yang termarginalkan. Terima kasih Bapak, berkati berlipat kali ganda mereka. Dalam Yesus saya percaya. Amin.